Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk membahas ilmu-ilmu ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas ilmu ekonomi, khususnya ekonomi regional. Dalam mempelajari ilmu ekonomi regional ini tentunya kita harus sudah menempuh ekonomi mikro, ekonomi makro. Nah, kemudian apa sih pentingnya ilmu ekonomi regional ini? Nah, nanti kita akan bahas. Sedikit pertemuan awal ekonomi regional ini mungkin teman-teman nanti bisa mencari referensi beberapa literasi di Google, di buku, di perpustakaan untuk menambah khasanah perbendaharaan ilmu kita. Nah, beberapa hal tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi ini adalah bagaimana mahasiswa itu dapat menjelaskan apa itu konsep dari ilmu ekonomi regional. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan latar belakang munculnya teori ilmu ekonomi regional. Dan yang paling penting ini adalah mahasiswa harus dapat menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi regional. Apa dan mengapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi regional? Nah, ilmu regional ini adalah bagian dari ilmu ekonomi di mana secara spesifik membahas tentang pembatasan wilayah ekonomi dari sebuah negara, dari sebuah daerah maupun dari sebuah kawasan. Jadi dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tersedia di setiap wilayah tertentu. Nah, jadi ilmu ekonomi ini bisa dikatakan mengidentifikasi sebuah wilayah yang menjadikan bagaimana wilayah tersebut punya potensi, keunggulan, dan itu yang harus di blow up untuk menjadi sebuah nilai ekonomi. Di dalam ekonomi regional ini ada beberapa hal yang akan sering kita bahas, di mana di situ mencakup daerah, kemudian ada sebuah wilayah, kemudian ada sebuah kawasan. Nah, ketiganya ini tentunya berbeda ya teman-teman. Nah, dalam ilmu regional ini kita bedakan apa itu daerah, apa itu wilayah, dan kemudian apa itu kawasan. Daerah ini dalam konteks pembagian administratif di Indonesia ini merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat setempat dan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Itu yang dikatakan sebuah daerah. Kemudian ada lagi yang dikatakan wilayah, itu tentunya juga berbeda dengan sebuah daerah. Bisa dikatakan wilayah itu karena sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Jadi pada masa lampau ini seringkali sebuah wilayah ini dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, kemudian gunung atau penggawan ya. Kalau di Bojonegoro ada Penggawan Solo, itu ada pembatasan wilayah Bojonegoro sama Tuban, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kawasan, dari daerah, wilayah, dan sekarang kawasan. Jadi kawasan ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya kawasan. Jadi dari arti kata wasa di bahasa Sanskerta ya, yang artinya itu memerintah. Artinya daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu juga. Seperti kawasan industri, seperti kawasan perdagangan, dan seperti kawasan rekreasi. Itu bisa dikatakan sebuah kawasan. Oke, ketika kita bicara ekonomi regional, kita itu nanti akan sering berbicara tentang keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Nah, kedua hal ini tentunya berbeda. Keunggulan kompetitif sebagai kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik tertentu, baik itu sumber daya suatu daerah untuk memiliki nilai tawar yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain tentunya. Itu bisa dalam kategori industri maupun pasar yang sama. Itu yang dikatakan keunggulan kompetitif atau disebut competitive advantage. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Nah,
Bedanya dengan keunggulan kompetitif tadi, kalau ini comparative advance atau keunggulan komparatif, itu merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo tentunya, yang bagi teman-teman ekonom pasti tahu siapa itu David Ricardo. Jadi menurut David Ricardo ini adalah perdagangan internasional atau perdagangan suatu antar daerah itu terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara atau antar wilayah. Jadi ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif ini akan tercapai jika sebuah negara atau sebuah daerah mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Sebagai contoh misalkan Indonesia dan Malaysia ini sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia itu mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sedangkan sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang murah, tapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Nah, perdagangan ini akan saling menguntungkan jika kedua negara tersebut bertukar antara kopi dan timah. Nah, itu yang dikatakan keunggulan komparatif. Dalam sebuah keunggulan teori komparatif ini, sebuah bangsa atau sebuah daerah ini dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara atau daerah tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi yang sangat tinggi. Nah, tentunya ketika kita breakdown, tidak hanya sebuah negara maupun daerah ya, baik itu bisnis, kita juga harus mampu menciptakan spesialisasi, di mana di mana produk kita akan menjadi produk yang spesial dalam satu produksi tertentu gitu. Jadi pada intinya ilmu ekonomi regional ini tidak membahas satu kegiatan saja, tetapi menganalisis suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan, atau kita melihat berbagai wilayah itu dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Nah, kemudian bagaimana ilmu regional ini dapat mencapai tujuan pembangunan di suatu wilayah itu? Salah satunya adalah bagaimana kelestarian lingkungan itu tetap hidup, kemudian pemerataan pembangunan dalam wilayah, kemudian ada penetapan sektor unggulan, dan ada pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Atau silakan ditambah lagi dengan tujuan-tujuan ekonomi regional yang saya terangkan di depan tadi. Selanjutnya untuk bahasan diskusi teman-teman semuanya di rumah dan dengan teman-teman yang lain. Jadi saya minta teman-teman dapat menemukan satu atau sekelompok aktivitas ekonomi dan lokasinya di suatu daerah ataupun kawasan tertentu yang mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut atau wilayah tersebut. Misalnya lokasi industri, lumbung atau sentra produksi padi, atau pasar daerah, atau properti, atau wisata, dan lain sebagainya. Jadi jelaskan mengapa lokasi tersebut mampu mempercepat pertumbuhan daerah atau wilayah itu. Seandainya aktivitas ekonomi tersebut dipindah atau direlokasi ke tempat lain, nah, bagaimana dampak positif atau negatifnya? Oke, jadi sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dari saya cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.